Semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Choirunisa Arifah selaku dosen pembimbing tesis saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen penguji. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Thomas Aquino Wahyu Arianto akan memaparkan hasil penelitian saya yang membahas pembiayaan berkelanjutan dan implikasinya terhadap kinerja keuangan perbankan dengan fokus pada bank konvensional KBMI 3 dan 4 di Indonesia periode 2019 hingga 2024. Nah, jika kita melihat konteks global, perubahan iklim dan degradasi lingkungan itu tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan saja, tetapi telah berkembang menjadi resiko ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi stabilitas keuangan. Di tingkat regional Asia, sektor keuangan mulai merespon dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan kebijakan pembiayaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pemerintah melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu mengeluarkan peraturan POJK nomor 51 tahun 2017 tentang keuangan keberlanjutan, di mana penyedia jasa keuangan itu harus mulai menerapkan prinsip tersebut. Nah, fakta di Indonesia, kalau melihat diagram ini, pada tahun 2024 itu pembiayaan berkelanjutan telah melampaui 2.000 triliun, yang mana sebagian besar disalurkan oleh Bank KBMI 3 dan 4. Namun demikian, meskipun pembiayaan berkelanjutan ini terus meningkat dan telah menjadi suatu kewajiban secara regulasi, pertanyaan penting itu muncul, apakah praktik ini benar-benar tercermin dalam kinerja keuangan bank? Nah, pertanyaan tersebut itu menjadi penting karena dalam penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek ESG, kinerja lingkungan, ataupun reputasi secara langsung. Sementara bukti empiris yang secara langsung mengaitkan pembiayaan berkelanjutan dengan kinerja keuangan, khususnya di Indonesia, itu masih sangat terbatas. Berdasarkan kesenjangan ini atau gap penelitian ini, dalam penelitian ini saya mencoba mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana perkembangan pembiayaan berkelanjutan pada Bank KBMI 3 dan 4, serta apakah pembiayaan tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank yang diukur melalui ROA, ROE, dan net interest margin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren tersebut serta mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Nah, harapannya apa? Harapannya dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi manajemen bank dan regulator. Nah, penelitian ini menggunakan teori stakeholder yang menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi itu sangat bergantung pada kemampuannya dalam memenuhi harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam konteks perbankan modern, itu perbankan itu tidak hanya mengejar profitabilitas saja, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam aktivitas operasionalnya. Nah, selanjutnya kinerja keuangan bank dalam penelitian ini diukur menggunakan 3 indikator, itu return on asset, return on equity, dan net interest margin. Nah, ROA sendiri ini menggambarkan efisiensi aset, ROE ini menggambarkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham, dan net interest margin ini menggambarkan fungsi intermediasi dari perbankan. Kemudian konsep pembiayaan berkelanjutan itu diatur dalam POJK nomor 51 tahun 2017, didefinisikan sebagai penyaluran dana kepada kegiatan usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Nah, di POJK tersebut juga telah diatur 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan atau KKUB seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Nah, dalam penelitian ini menggunakan bank dengan kategori berdasarkan modal inti di kategori 3 dan 4 sesuai dengan surat edaran OJK nomor 12 tahun 2021 tentang rencana bisnis bank umum. Nah, sejumlah penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa praktik green banking atau green finance itu memiliki kontribusi positif terhadap kinerja lingkungan dan strategi keberlanjutan. Nah, temuan-temuan ini juga menguatkan peran strategis pembiayaan berkelanjutan itu sendiri dalam sistem keuangan. Kemudian jika dikaitkan langsung dengan kinerja keuangan bank,
hasil penelitian terdahulu itu menunjukkan temuan yang belum sepenuhnya konsisten. Contohnya seperti Zebit et al. Tahun 2024 serta Tolgor et al. Tahun 2024 ini menemukan bahwa pembiayaan hijau itu dapat meningkatkan ROA dan ROE, namun hasil tersebut sangat kontekstual dan berbeda antar negara. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pembiayaan berkelanjutan terhadap kinerja keuangan bank masih perlu diuji lebih lanjut. Apalagi konteksnya yang ada di Indonesia, yang penelitiannya masih sangat terbatas. Kalau kita melihat kerangka dan hipotesis penelitiannya, dalam penelitian ini saya mencoba mengajukan tiga hipotesis utama, yaitu hubungan terkait variabel independen pembiayaan berkelanjutan dengan variabel dependen kinerja keuangan. Ada tiga indikatornya, yaitu ROA, ROE, dan net interest margin. Dengan memperhatikan variabel kontrol berupa total aset dan NPL atau non-performing loan-nya. Nah, masuk ke dalam metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan verifikatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan pembiayaan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Sedangkan pendekatan secara verifikatif digunakan untuk menguji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan itu sendiri. Sampel penelitian yang digunakan berasal dari bank konvensional kategori KBMI 3 dan 4 yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024. Mengapa? Karena implementasi POJK 51 tahun 2017 itu baru jalan di tahun 2019 dan dimulai oleh KBMI 3 dan 4. Sedangkan KBMI 1 dan 2 baru jalan di 2020, bahkan ada yang baru dijalankan di 2021. Jadi diperoleh data observasi sebanyak 84. Kemudian data yang digunakan merupakan data sekunder bersumber dari annual report, sustainability report, laporan OJK, BEI, dan Bank Indonesia. Analisis dilakukan secara statistik deskriptif, kemudian pengujian asumsi klasik, serta regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, operasional variabel yang digunakan, pembiayaan berkelanjutan itu, variabel pembiayaan berkelanjutan digunakan variabel Sustainable Finance Ratio atau rasio pembiayaan berkelanjutan itu. Jadi didapatkan dari rasio total pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan oleh bank dengan seluruh total pembiayaan yang disalurkan oleh bank itu. Kemudian sebagai variabel dependen ada return on asset, return on equity, dan net interest margin. Dan variabel kontrol yang digunakan adalah total aset serta rasio NPL. Nah, masuk dalam analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat ya. Jadi Sustainable Finance Ratio itu memiliki rata-rata sebesar 24,72%. Nah, rentangnya ini sangat lebar ya, yaitu dari 1,72% hingga paling tingginya adalah 89,60%. Nah, rentang atau gap yang cukup besar atau cukup lebar ini menunjukkan adanya strategi yang berbeda ya antara perbankan dalam menyalurkan pembiayaan hijau atau pembiayaan berkelanjutan. Namun di sisi lain juga mengindikasikan adanya pemahaman atau implementasi dari POJK nomor 51 itu yang belum seluruhnya seragam atau pemahaman yang sama antar perbankan. Kalau dilihat dari sisi kinerja keuangan, itu baik ROA, ROE, dan net interest margin-nya itu mencerminkan kondisi profitabilitas perbankan yang relatif stabil ya dalam periode penelitian. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan, memang tadi tren pembiayaan berkelanjutan pada Bank KBMI 3 dan 4 itu menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode penelitian. Namun yang jadi catatan memang implementasinya antar perbankan masih bervariasi. Nah, kemudian dari analisis deskriptif ini selanjutnya dilakukan pengujian hubungan antar pembiayaan berkelanjutan dengan kinerja keuangan. Nah, sebelum masuk ke model uji hipotesis, dalam uji asumsi klasik ini menunjukkan telah lolos ya. Jadi seluruh model regresi itu telah diuji dan memenuhi asumsi klasik baik secara normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitasnya, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.
Nah, kalau dilihat berdasarkan koefisien determinasinya, ini nilai R-square dari model ROA itu sekitar 36,9%, untuk model ROE itu sekitar 45,3%, dan untuk model net interest margin ini sekitar 11,4%. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja ROA dan ROE ini relatif lebih dapat dijelaskan dalam model tersebut ya. Sedangkan untuk model net interest margin ini sepertinya lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, karena memang R-square-nya cenderung lebih rendah. Nah, jika dilihat dalam hasil uji F simultan, ini sebenarnya ketika model regresi signifikan secara statistik dengan nilai signifikansinya di bawah 0,05. Artinya, secara simultan variabel independen dan variabel dalam model itu memiliki pengaruh terhadap ROA, ROE, dan net interest margin-nya. Nah, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini yang dilakukan secara parsial, ini menunjukkan bahwa pembiayaan berkelanjutan ini sebenarnya belum berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, ROA, maupun net interest margin-nya. Hal ini juga dilihat karena signifikansi yang didapat ini semuanya lebih besar dari 0,05. Sebenarnya temuan ini juga selaras dengan penelitian internasional atau penelitian sebelumnya yang ada, bahwa manfaat dari pembiayaan berkelanjutan itu belum tercermin secara jangka pendek. Manfaatnya ini yang khususnya manfaat terhadap indikator profitabilitas bank ini baru tercermin dalam jangka panjang. Hal ini pun juga menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia masih masuk pada fase awal atau tahap awal. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berkelanjutan pada Bank KPMI 3 dan 4 menunjukkan perkembangan pada periode penelitian dari tahun 2019 hingga 2024, tapi tingkat implementasinya masih bervariasi antar perbankan. Nah, namun demikian secara empiris, pembiayaan berkelanjutan ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, maupun net interest margin selama periode penelitian. Implikasinya adalah bank perlu meningkatkan strategi pembiayaan. Maksudnya strategi pembiayaan berkelanjutan agar tidak hanya memberikan dampak secara lingkungan, tetapi juga memberikan dampak secara ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui skema penentuan suku bunga yang kompetitif, terus juga dapat pemilihan proyek hijau yang produktif, serta juga penguatan sistem manajemen risiko perbankan itu sendiri. Nah, temuan ini tentu juga bisa menjadi dasar dalam merancang insentif atau mendorong percepatan transisi pembiayaan hijau sendiri. Kenapa? Karena harapannya pembiayaan hijau ini bisa terus berkembang dalam jangka panjang dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Yang pertama, cakupan periode yang relatif pendek, sehingga dampak jangka panjang dari pembiayaan hijau sendiri belum sepenuhnya terlihat. Kedua, variabel yang digunakan juga hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu pembiayaan berkelanjutan, tidak memperhitungkan faktor lain seperti ESG score, ataupun green banking. Dan juga yang terpenting ini juga masih terdapat perbedaan kualitas pelaporan pembiayaan berkelanjutan antar bank. Saran bagi bank penting untuk memperkuat pipeline dalam proyek berkelanjutan, serta lebih produktif dan memperbaiki strategi manajemen resikonya. Bagi regulator, perlu ada penyempurnaan terkait regulasi ya, atau pedoman dan standarisasi terkait pelaporan pembiayaan berkelanjutan, serta bisa dapat memberikan insentif untuk pembiayaan berkelanjutan itu sendiri. Dan yang terpenting bagi penelitian selanjutnya disarankan bisa menggunakan periode yang lebih panjang serta menambahkan variabel lain seperti tadi ESG score, mungkin penerapan green banking dalam aktivitas operasional perbankan. Demikian hasil pemaparan penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun saya berharap temuan ini dapat memberikan kontribusi yang nyata. Terima kasih.